Tarsum, 41 tahun, tega memutilasi tubuh istrinya, Yanti, 40 tahun, pada Jumat pagi 3 Mei 2024. Tarsum melakukan aksi sadisnya itu di sekitar rumahnya di Ciamis, Jawa Barat. Tarsum memutilasi tubuh istrinya itu menjadi 4 bagian. Tarsum kemudian mengumpulkan potongan tubuh korban di sebuah wadah dan menyimpannya di depan pos ronda. Tak hanya itu, pelaku pun menawarkan daging itu ke tetangganya. Usai membunuh istrinya, pelaku hendak mengakhiri hidupnya. Namun aksinya berhasil dicegah warga dan diserahkan ke Polsek Rancah. Tarsum mengaku mendapatkan bisikan gaib dari laku pesugihan yang dijalaninya. Warga Kuta, Bali digegerkan dengan pembunuhan wanita muda oleh teman kencannya di kos-kosan di Jalan Bhinneka Jatijaya. Usai dibunuh, jasad korban dimasukkan koper dan dibuang di semak-semak Jumat 3 Mei 2024. Korban berinisial RA berusia 23 tahun merupakan gadis asal Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan penyidik, pelaku kesal karena korban meminta bayaran lebih usai berkencan. Korban yang dibuking pelaku melalui aplikasi kencan micet dan dihabisi pelaku dengan menggunakan pisau dapur. Usai melakukan aksinya, pelaku melarikan diri ke rumah kerabatnya di kawasan Kelan Badung. Atas saran keluarga, tersangka akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Kuta. Kamis 25 April 2024 pukul 8 pagi, kawasan Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan penemuan jasad wanita di dalam sebuah koper. Hasil penyelidikan kepolisian, jasad wanita yang dimasukkan ke dalam koper adalah Rini Mariani, warga Rancasari, Kota Bandung. Bergerak cepat, polisi menangkap pelaku bernama Ahmad Arif Ridwan Nulo ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Arif ditangkap di hadapan keluarga istrinya dan Aditya Taufikur Rahman. Motif pelaku membunuh korban yakni karena faktor ekonomi dan juga pelaku merasa tersinggung saat korban meminta pertanggungjawaban kepada pelaku untuk menikahinya. Kepolisian hingga kini masih terus melakukan pemeriksaan intensif kepada tersangka untuk menguak kemungkinan ada tersangka lain dalam kasus pembunuhan ini. Tim TV One mengabarkan. Ya, ini menjadi concern kita semua ya, waspada kejahatan yang kian hari kian sadis gitu. Bayangkan seorang suami dengan tega membunuh dan memutilasi, kemudian menawarkan jasadnya gitu, potongan-potongan tubuh ke tetangga. Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kemudian pembunuhan di dalam koper juga ya, jasad dimutilasi dan dimasukkan dalam koper. Ini benar-benar di luar nalar kita. Untuk itu kita akan membahas bersama dengan Dr. Waskita Rowan, spesialis kedokteran jiwa ataupun psikiater. Selamat pagi, Dok. Pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, kita juga akan memantau ya bagaimana informasi terbaru dari Ciamis. Ada rekan kami Aditya Triwahyudi yang akan menginformasikan. Aditya, apa informasi terbaru mengenai kasus yang suami dengan tega membunuh dan memutilasi istrinya sendiri? Ya, Stira, juga Arif Fadil dan pemirsa, kabar terbaru hari ini pasca insiden berdarah yang terjadi di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Warga di sekitar kejadian sudah berangsur kembali beraktivitas seperti biasa karena memang sebelumnya insiden berdarah tersebut sempat menggegerkan warga. Sementara kondisi keluarga saat ini dikabarkan memang masih sulit berkomunikasi atau masih shock karena memang kejadian tersebut di luar dugaan mereka. Dan sebentar ini Polres Ciamis masih terus melakukan upaya pendalaman terhadap motif. Dan rencananya besok Senin, Polres Ciamis akan melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku, yaitu Tarsum yang tega membunuh hingga memutilasi menjadi 5 bagian terhadap jasad istrinya, yaitu Yanti. Dan rencananya dari pihak terkait juga akan melakukan pendampingan terhadap anak bungsu korban. Sirat. Ya, Adit, artinya tes kejiwaan baru akan dilakukan besok ya, begitu ya. Dan apa mungkin informasi yang bisa Anda gali lagi dari TKP tempat Anda mengabarkan pada pagi hari ini? Karena kami mendapatkan cerita-cerita yang cukup di luar nalar begitu ya. Ditaruh di baskom seperti itu, lalu ditawarkan ke warga dengan ucapan-ucapan yang nggak bisa diterima oleh akal sehat begitu, Adit.
Iya, Arif Fadil, memang keseharian dari pelaku atau tarsum ini memang sebagai pedagang hewan, kambing, sekaligus juga tukang jaga. Dan warga melihat memang keseharian tarsum ini tidak ada perubahan, namun beberapa hari sebelum insiden tersebut terjadi, sempat terjadi perubahan perilaku terhadap pelaku yang akan melakukan bunuh diri namun berhasil digagalkan oleh warga. Dan pada saat itu keluarga sempat membawa pelaku ini ke petugas medis dan petugas memberikan obat penenang terhadap tarsum, dan petugas meminta agar keluarga melaporkan kembali bila obat tersebut habis. Namun keluarga tidak ada perubahan sehingga akhirnya terjadi insiden berdarah tersebut. Bahkan pelaku setelah memutilasi jasad tubuh istrinya ini sempat menawarkan potongan tubuhnya ini terhadap beberapa tetangganya, terutama kepada PRT. Juga akhirnya ada seorang warga yang merekam aksi sejak yang dilakukan oleh Arif Fadil. Iya. Adit, lalu sebenarnya motifnya itu apa? Apakah sudah disampaikan gitu dari pihak kepolisian berdasarkan keterangan dari tersangka? Iya, jelas Safira, hingga saat ini motif masih terus didalami oleh petugas karena Satreskrim Polres Ciamis dan Kapolres Ciamis AKBP Akmal menyebut hingga saat ini kondisi kejiwaan dari pelaku yaitu tarsum masih fluktuatif, masih sulit dimintai keterangan. Namun ada beberapa momen petugas mendapatkan pengakuan dari pelaku bahwa sebelum dimutilasi pelaku ini membunuh korban dengan memukul korban menggunakan balok hingga akhirnya dimutilasi. Dan motifnya saat ini masih memang simpang siur. Ada yang bilang karena faktor ekonomi dan ada yang bilang karena perjudian. Namun petugas akan terus mendalami kasus ini hingga akhirnya terungkap. Baik, Aditya Triwahyudi, terima kasih kontributor kami di Ciamis, Jawa Barat atas informasinya untuk pagi hari ini. Dr. Waskitarawan, cukup kita bisa dapatkan ya informasi awal meskipun motif memang belum disampaikan secara utuh dari pihak kepolisian. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah dia ini sehari-harinya normal, memang bekerja sebagai penjual hewan, kambing, sekaligus tukang potong. Nah, kan seperti itu. Kita coba ulas ya di segmen berikutnya dengan Dr. Waskitarawan. Tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi. Iya, langsung saja kita berdialog bersama dokter. Ini bagaimana sih pola pikirnya gitu ketika melakukan mutilasi gitu, membunuh dan memutilasi. Ini kan suami memutilasi istrinya gitu kan. Artinya dia secara sadar ini orang terdekat dia loh. Jadi begini, jadi orang-orang yang seperti ini biasanya kalau kita orang normal kan kita punya tilikan diri ya. Ya, alert gitu ya dalam hidup kita. Dan kita punya hubungan kedekatan dengan orang tertentu ya. Betul. Kalau orang-orang yang seperti ini, dia tidak punya perasaan empati atau kita sebutnya kedekatan lah dengan orang ya. Dia sudah tidak punya rasa itu lagi. Meskipun puluhan tahun hidup bersama dia. Iya. Jadi mungkin selama puluhan tahun itu juga mungkin tidak meresapi dengan baik gitu. Jadi satu saat dia bisa ada titik kulminasinya dan mungkin sudah ada niat dari sebelumnya, kita kan nggak tahu. Apakah dia sudah berencana dari dulunya kan? Sudah ada sesuatu yang tidak nyaman dan mungkin titik munculnya baru sekarang. Oke, kalau berdasarkan cerita-cerita dari masyarakat setempat gitu ya, konon ada informasinya begini, kesal terhadap istrinya karena selalu membela keluarga lah atau anaknya begitu, yang memang melakukan sesuatu yang salah begitu. Tapi apakah memang harus sampai melakukan hal yang sadis seperti ini gitu loh, memutilasi? Iya, memang tindakan ini udah kita bilang adalah suatu tindakan emosional yang berlebih ya. Jadi kita bilang ini suatu pembunuhan yang keji, ya, sangat keji. Dan kalau analisa saya, harusnya kejadian keji ini mestinya sudah ada dari beberapa tahun sebelumnya atau dari muda misalnya ya. Jadi karakter orang ini sebetulnya artinya kita lihat track record atau rekam jejak. Ya, jadi kita mesti trace back dulu. Dia waktu kecilnya Kenapa seperti dokter fokus ke situ, Dok? Karena penyakit ini nggak mungkin serta-merta muncul begitu saja. Gitu. Pasti sudah ada rentetannya. Kita kan nggak mungkin dalam waktu sehari mau bunuh istri kita kan langsung, kalau orang yang normal kan mesti berpikir jauh dong. Kalau dia kan berarti mungkin sudah ada gejalin dari awal ya, dan berniat membunuh
istrinya. Ada triggernya gitu. Kalau gejala dari awal, kemudian ada triggernya. Kira-kira tapi kalau membacanya itu seperti apa? Nah, begini. Biasanya kan orang kalau mau melakukan sesuatu sudah berencana di dalam otaknya, ya. Selain mungkin ada orang yang mau bunuh diri, suicidal thought-nya, atau mau membunuh orang. Sebetulnya sudah ada dalam benaknya. Cuman mungkin belum dilakukan. Nah, satu saat rencana ini akan menjadi kenyataan setelah dia ada bayangan-bayangannya. Makanya kita harus meneliti dulu, apakah orang ini ada halusinasi misalnya, ada waham curiga yang berlebihan, atau dikenal di masyarakat delusi ya, delusi curiga yang berlebihan, dan kita lihat apakah selama kehidupan perkawinannya ini banyak terjadi benturan, cekcok, dan apakah memang perilakunya Itu yang harus juga digali dan didalami. apakah sering bohong, atau kalau marah sering melempar sesuatu misalnya, menyerang istrinya misalnya, dan kita mesti tahu semuanya nih. Dan kita harus runut satu persatu, dan ini sangat perlu penelitian, tidak hanya informasi dari pasien, tapi keluarga terdekat Dari dan keluarga juga. tetangga-tetangga juga. Seperti apa perilaku dia dalam paling tidak 5 tahun terakhir. Dokter. Iya. Yang jadi kecurigaan saya juga nih dok ya. Mohon maaf. Jadi kan setelah melakukan pembunuhan dan memutilasi ini, yang bersangkutan ini infonya begitu ya, kita tunggulah penyelidikan kepolisian secara komprehensif. Sempat juga membawa baskom gitu ya, berisikan potongan tubuh itu yang kemudian ya itu konon kabarnya ditawarkan ke warga dan lain sebagainya. Nah, saya menangkapnya begini, kalau misalnya kita harus melihat rekam jejak sosok pelaku ini dari sebelum-sebelumnya, artinya ini jangan-jangan ada upaya manipulasi dari seseorang ini begitu, dari si pelaku ini. Saya kira bisa juga memang dengan cara dia dia dilabel sebagai daging ya, daging kambing. Penjual kambing ya. Bisa juga kita mungkin menganalisa barangkali dia mungkin berusaha membuat potongan-potongan ini untuk dibagikan ke warga dengan harapan bisa menghilangkan jejak, menutupi manipulasinya. Begitu. Dan ini memang kita harus telaah lebih dalam. Ini seperti apa, dan kita benar-benar harus melakukan tes kejiwaan yang jelas kepada pasiennya, dan juga harus banyak segi yang diamati, ya terutama latar belakang dari seorang ini ya. Kemudian juga kalau dilihat sebagai pekerjaannya sebagai, ya anggaplah bahasa kasarnya tukang jagal kambing, Ya. Itu kan sebetulnya ada agresivitas yang disalurkan ke binatang ya. Tapi kan itu dia untuk jual maksudnya ya. Tapi kita mesti menelaah juga nih waktu itunya dia sebagai menjadi tukang dagang daging ini, apakah memang dia dasarnya juga suka membunuh binatang misalnya. Kita kan nggak tahu nih. Jadi kita kan mesti telaah jauh. Dan dia sampai menjadi seorang, itu kan berarti ada punya jadi keberanian sendiri kan. Jadi sosok yang suka membunuh binatang itu juga Harus bisa menjadi gitu. Bisa trigger. Kalau kita lihat dia kan juga di penjara gitu kan, dia sempat melihat ini benar, ini nyata, ini benar, ini sampai nyata berucap gitu loh. seperti itu gitu loh dok. Nah ini makanya ini kita mesti telaah segala macam. Takutnya ini memang ada gangguan mental yang lain yang perlu ditelaah juga. Apakah memang ini dia bisa bingung membedakan antara fantasi dengan kenyataan. Karena takutnya juga kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang kalau halusinasi sangat kuat. Bisikan gitu? Iya, bisikan atau penglihatan Pak. Jadi kadang-kadang merasa bahwa istrinya itu dianggap bukan istrinya nih. Dianggap, dia melihatnya bahwa ini sebagai monster atau sebagai binatang yang mengancam dia mau bunuh misalnya, atau itu harus diteliti lebih jauh, belum tentu kan. Kita lihat ini seperti apa hasil. Oke, nah kalau misalnya dokter yang mungkin boleh menjelaskan secara highlight singkat ya dok ya, terakhir nih dok, upaya apa yang bisa dilakukan oleh kedokteran spesialis kejiwaan ini untuk menangani kasus ini gitu misalnya? Jadi kan tidak hanya interview ya tentunya ya kan? Iya betul. Jadi biasanya ini kalau udah kasus-kasus khusus seperti ini, kita di kedokteran jiwa ini kita punya kedokteran jiwa yang khusus forensik. Dan mereka memang mempelajari khusus kasus di bidang ini. Iya, bidang ini. Karena sekarang kan banyak. Jadi itu memang dia mempelajari di psikiatri forensik. Jadi mereka biasanya diamati lebih jauh dan
Kalau perlu kadang-kadang mereka dirawat dulu, mungkin untuk diobservasi. Orang ini kalau misalnya manipulatif, manipulasinya kan bisa kita lihat ini seberapa jauh perilakunya selama dirawat. Oke, Begitu. baik. Terima kasih Dr. Waskita Arwan sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan yang komprehensif. Terima kasih, semoga tidak ada peristiwa-peristiwa seperti ini lagi ya. Yang sadis dan keji seperti ini. Betul. Begitu ya. Ya, akhir kata saya Sira Safira. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.